Assalamualaikum teman-teman. Saya ke arah Jakarta kali ini bersama Budiman ya. 3E27. Ini tuh tanjakan panjang tapi nggak kerasa sini tuh Pak. Yang di mana? Ini, oh, ini kan tanjakan panjang ini. Iya. Kalau nggak siap bisa mogok. 3E27 ini adalah bis Budiman yang saya kira ini paling cantik ya, karena dalamnya coba lihat, warna-warni, bersih dan harum. Nah, di kotak itu adalah perlengkapan pewangi ruangan. Jadi ketika berhenti misalnya sudah sampai di tujuan, Pak Alek akan menyapu lantai sampai bersih, lalu menyemprot bagian bawah dari jok-jok kursi dengan pewangi. Kadang juga lagi di jalan ada bau kurang sedap sedikit saja, disemprot di bagian lantainya dengan pewangi. Ketika kami berjalan dari arah Karangpucung hingga ke Wanareja, baru 3 orang, dan di agen Wanareja dapat tambahan 1 orang. Kita berhenti di cek Ciopat teman-teman. Lihatlah ini ya, bis ini kosong, padahal ini fasilitasnya full. Ada toilet, ada bantal leher, bantal kepala, dan ada leg rest. Tentu dengan ruang kaki yang cukup luas. Nah, ini kita berbelok ke arah Terminal Banjar ya. Kalau di postingan saya yang lalu kurang jelas karena saya duduk di belakang. Sekarang saya lebih jelas lagi, ini saya duduk di depan. Di kemarin jembatan ini masih gelap karena lampunya cuma sedikit. Sekarang sudah terang benderang teman-teman. Dan semua bis wajib masuk ke dalam Terminal Banjar. Berarti masuk jalur dulu, baik Pak? Itu Budiman maupun Gapuraning Rahayu. Nah, Budiman sebelumnya punya agen yang ada di pertigaan. Agen itu sebenarnya adalah agen dadakan karena adanya kerusakan pada jembatan. Dan karena jembatannya sudah difungsikan, maka agennya kembali pindah di dalam terminal. Begitu pula dengan ceker dari Gapuraning Rahayu yang dulunya ada di halte pertigaan, sekarang sudah masuk di area terminal. Bedanya, kalau Budiman itu punya lane sendiri, sehingga bis-bis Budiman memiliki tempat jalur-jalur sendiri. Mobil masuk situ, sudah ada tandanya nggak boleh masuk. Terminal ini terasa bersih dan megah sekali teman-teman. Bahkan bangunannya ini, kata Pak Alek, ada liftnya juga loh di dalam loh. Nah, ini adalah jalurnya Budiman. Ini ada 3E113. Dan ini bis kita 3E27. Sangat bersih ya teman-teman ya. Yang di atas ini kita belum tahu fungsinya, belum naik ya. Mungkin akan menjadi tempat-tempat penjualan tiket ataupun menjadi tempat-tempat perdagangan. Nah, di sini baru 2 bis. Katanya sih tadi sudah ada Banjar Priok ya, 017. Ini tiba-tiba muncul R136 Gapuraning Rahayu jurusan Karangpucung Kampung Rambutan.
Saya gini-gini nggak berhenti. Saya di belakang mobil tadi, saya sama anak saya. Ya bablas. Itu adalah Mang Cucu, kondektur 136, pecinta bola voli, sama seperti saya. Dia sedang nembak ya. Karena harusnya yang jadi kondektur itu Oman. Terus sopirnya Wahyudin. Nah, sekarang Oman off, sopirnya Wahyudin, kenanya Mang Cucu. Tetapi di hari berikutnya, di Senin malam, Mang Cucu istirahat, ditembak sama Kang Nanang Galon. Bukan Nanang Galon, Nanang Karung. Kang Nanang Karung nembak Mang Cucu. Jadi 136 ini tembak-tembakan. Baik teman-teman, kita segera berangkat menuju ke ibu kota. Di seberang sana sudah ada bis Budiman. Kurang tahu apakah dia akan masuk atau dia sudah keluar atau mungkin ke arah Pangandaran ya. IGR masuk 145. Nah, jadinya kita mengekor R136. Ini ada di lingkar Karangkamulyan teman-teman. Tapi kita tidak akan nyalip ya. Karena sebentar lagi 3E27 ini akan mampir di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Nah, jarak semakin renggang karena di depan sana adalah SPBU ya. Setelah lagi kita akan belok. Oke, kita belok di sini. Dan ternyata baru kita sendiri yang masuk di SPBU ini. Sampai ketiduran biasanya. Usai mengisi bahan bakar, Pak Alek membejek bis ini ya, lanjut terus ke arah Ciamis dan kita menuju masuk di terminal Ciamis.
Sepanjang perjalanan sejak dari Terminal Banjar tadi kita tidak mendapatkan tambahan penumpang. Salah satu sebabnya adalah yang Banjarsari Kalideres itu sudah ada 15 menit di depan, jadi mungkin sudah disapu sama Banjarsari Kalideres. Tapi memang untungnya dengan driver tunggal ini ya, ini tidak banyak berhenti, kecuali memang benar-benar ada orang yang menyetop untuk naik. Dan biasanya hanya berhenti di agen-agen untuk menjemput penumpang. Jadi tidak semata-mata mencari jumlah penumpang. Oke, kita jalan lagi, lampu sudah hijau kembali. Nah, belok kiri langsung mepet kanan masuk di dalam terminal. Nah, ini Pak petugas langsung lari di sebelah kanan di arah sopir karena sudah dikode Pak Alek bahwa bis ini adalah engkel alias tidak ada konektornya. Di Terminal Ciamis ini pun tidak ada penumpang yang naik, teman-teman. Sepertinya memang hari-hari ini orang-orang yang bekerja di Jakarta sedang enggan pulang ke rumah. Jadi tidak banyak yang balik lagi ke Jakarta. Atau mungkin naik bis yang lain ya. Saya tadi berkomunikasi dengan Mang Cucu di R136 Gapuraning Rahayu, katanya bahwa penumpang sekitar 20. Ya lumayan sekali. Nah, mau keluar dari kota Ciamis kita harus menunggu dulu di Tetek Sepur atau di perlintasan kereta api. Kereta api melintas pada pukul 20 ya, itu jamnya agak telat. Yang melintas tadi adalah lokomotif CC206, tampak dari dua kanopi depan dan belakang. Bis Budiman 3E27 atau bis Budiman lain yang berangkat dari Karangpucung menuju ke Kalideres, berangkat dari Karangpucung sekitar pukul 6 atau lebih sedikit ya. Dan disusul kemudian bis-bis yang lain. Tetapi ketika saya menghentikan bis ini, ternyata sudah ada sekitar 2 ya bis Gapuraning Rahayu yang lewat.
lalu bis premium dan Sinar Jaya. Tadi ada yang itu yang pakai lampu tadi. Nah, di sini tadi ada yang ngejar ya teman-teman, yaitu sebuah Grand Max. Tiba-tiba dari jendela ada yang lambe-lambekan tangan dan minta berhenti sambil bilang paket. Ternyata ada ibu-ibu yang menitipkan paket ke arah Kalideres. Malam Senin ini jalan relatif kosong dan kita akan segera berbelok ke kanan untuk melintas di jalur Lingkar Ciawi. Melintas di jalur Lingkar Ciawi ini ada keuntungannya, yaitu tidak melewati lintasan rel kereta api, jadi bisa langsung labas. Tetapi kelemahannya ada beberapa perempatan ya di sepanjang jalur ini, yang kalau kurang beruntung lintasan perempatan itu sedang ramai, jadi agak terhambat. Kebetulan kita ini lagi tidak ada hambatan, jadi jalan bisa lancar. Nah ini teman-teman, ini depan agak lambat karena ada yang berbelok ke kanan. Sebelah kiri kita ini agen bis Budiman, tetapi sepertinya sedang kosong ya, tidak ada penumpang. Nah di sini nih, ini ada agen bis Budiman yang kosong dan mungkin penumpangnya diarahkan di ujung sana itu, di pertigaan. Untuk mencapai ujung ke ujung dari Lingkar Ciawi ini hanya butuh waktu 1,5 menit. Dan di sini ada 2 orang yang naik lagi dari sini menuju ke Kalideres. Sebagai driver tunggal, Pak Alex cukup sibuk dengan membukakan pintu, mempersilahkan dan kemudian menutup kembali. Oh ya, bis ini juga dilengkapi charger HP di masing-masing plafon di tiap bangku. Jadi dalam sepasang bangku itu ada satu colokan yang berisi 2 USB. Dan itu full hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu risau jika baterai HP-nya habis. Tinggal colok, kantongin sambil tidur juga nggak apa-apa. Di dashboard supir sendiri ada satu colokan untuk HP. Jadi tidak ada colokan listrik AC di sini. Kita terus melaju ke arah Gentong teman-teman. Cukup sepi, benar-benar cukup sepi ini teman-teman. Kita bisa melaju dengan leluasa pukul 9. Di sebelah kanan ini adalah SPBU untuk ceker Budiman ya. Tetapi sekarang bis Budiman tidak lagi cek di situ. Yang masuk di dalam SPBU Gentong itu adalah bis-bis dari barat yang akan menyetor
biaya atau menyetor ongkos dari penumpang. Intinya di situ tempat setoran. Kalau yang lainnya setoran dilakukan di pusat, yaitu di Pul Tasikmalaya. Cukup menyingkat perjalanan ya kalau tidak ada cek di Gentong, karena biasanya cek di Gentong itu personel juga akan istirahat sebentar untuk sekedar mengudap gorengan ataupun minum segelas kopi. Nah, kita akan memasuki tanjakan Gentong. Masih sepi juga teman-teman. Pak Alek ngegas saja di sini. Terus kita naik aja, hanya ada sepeda motor dan satu mobil kecil. Benar-benar sepi teman-teman, bahkan tukang bantu perjalanan juga nggak ada. Truk-truk besar yang biasanya melintas pun tidak ada. Jadi kita tetap melaju kencang. Bahkan bis-bis yang biasanya bareng sama kita pun nggak ada. Sepertinya masih tertinggal di belakang. Seperti R136, ya kan harus masuk dulu nih, cek dulu di Pul Gapuraning Rahayu yang ada di Ciamis. Selain ceknya harus ngantri, juga penumpang berkesempatan untuk sekedar membeli makanan kecil, dan bahkan kadang-kadang kru juga makan siomay atau makanan kecil lainnya. Ketika kita nanjak, ternyata ada satu orang lagi yang naik tepat dari tidak jauh dari simpangan Lingkar Nagrek. Jadi penumpang kita sekarang ini ada 7 orang. Nah, mungkin ini akan menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kalau Gapuraning Rahayu selepas Banjar ataupun selepas Ciamis itu tidak ada lagi tambahan penumpang, sedangkan Budiman ada? Jawabannya adalah sistem tarif. Jadi kalau Gapuraning Rahayu itu jauh dekat 150.000. Tetapi kalau Budiman ini menggunakan sistem kawasan. Semakin dekat dengan jarak tujuan, maka tiketnya atau ongkosnya semakin turun. Bisa jadi para penumpang yang naik dari arah Gentong ini mungkin cukup mengeluarkan kocek 100.000 bisa sampai ke Kalideres. Tapi kalau misalnya naik Gapuraning Rahayu nggak bisa, itu harus juga tetap dengan biaya normal, yaitu 150.000, sama besarnya dengan biaya yang berangkat dari Kawonganten, dari Sidareja maupun dari Wangon sekalipun. Oh ya, untuk Gapuraning Rahayu yang berangkat dari Wangon hanya ada satu armada teman-teman, dan diberangkatkan sore dari Wangon. Khususon Ila bis 127 R127. R127 diawaki oleh 2 pasang personel, yaitu Pak Bambang dan Budi Ojol. Yang satunya adalah Pak Rian dan Pak Agus. Dan tentu ada satu CU yang saya juga nggak tahu siapa gitu. Tapi begitulah sistem di Gapuraning Rahayu. Kalau di Budiman beda.
Satu bis satu orang, dia akan digantikan ketika dia tidak berangkat, akan ada sopir cadangan yang diperbantukan. Dan dia tidak bisa tektokan, artinya sekali dia 1 PP istirahat 12 jam, biar personilnya bisa istirahat, mesin bisnya juga bisa istirahat, lalu berangkat lagi. Makanya kadang-kadang kalau kita mau, misalnya nih seperti saya nih, malam ini ikut 3E27, besok malam mau ikut lagi, oh nggak bisa, besok malam sedang jam rehat atau waktu rehat atau reses ya. Nah, berangkatnya kapan? Berangkatnya adalah Rabu paginya. Rabu pagi berangkat dari Karangpucung, Rabu malam sampai Kalideres, balik lagi, nanti Kamis sorenya baru ke Kalideres. Oke, kita sudah sampai di rumah makan Pananjung. Rumah makan ini cukup luas, tapi sayang sekali ini lantai depan halamannya ini masih tanah, melekuk-melekuk gitu ya. Jadi kalau bis lewat itu goyang-goyang. Sudah banyak bis yang ada di sini. Dan awalnya saya memperkirakan bahwa kita akan bertemu 3E33 atau yang dulu disebut sebagai Veron dari Kalideres menuju ke Karangpucung, tapi ternyata tidak. Sebelum penumpang turun, Pak Alek menggunting para penumpang atau menarik ongkos para penumpang. Jadi pintu tidak ditutup. Nah, ketika kami akan berangkat ke Jakarta, ada itu 3E33 masuk, langsung ambil posisi di belakang kita. 3E33 ini personelnya adalah Pak Arda sebagai driver dan Mas Ratno itu yang kelihatan itu lagi memberi aba-aba sebagai kenek. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dan kita akan segera menuju ke Lingkar Nagrek. Nah, kita ngejar truk yang di depan itu dan baru dapat dikejar setelah kita berada di Lingkar Nagrek. Langsung babat ambil kanan, cus langsung di depannya. Lingkar Nagrek pun sepi teman-teman. Pak Alek langsung ngegas terus pokoknya, gas gas gas. Kebetulan ini Pak Alek ini lagi jalan sekali setelah 10 hari istirahat ya. Istirahatnya ini dikarenakan bis dalam masa perawatan di Manonjaya. Jadi memang kalau bus Budiman itu ada jadwal khusus ya, 1 bulan sekali untuk dicek kesehatannya di garasi Manonjaya. Lamanya pengecekan kesehatan tergantung keluhan atau sakit yang diderita. Kalau biasa saja ya paling 10 hari seperti itu sudah selesai. Nah, ini kondisi di Lingkar Nagrek kosong.
Nah, kita memasuki terowongan fenomenal, yaitu terowongan Nagrek. Di sini biasanya juga ramai, tapi ini sepi ya teman-teman, hanya ada satu truk. Yang saya heran ini kok nggak ada bis ya, jadi nggak salip-salipan, ini kurang greget sepertinya. Sudah hampir jam 11. Nah, ini baru kita masuk di jalur Rancaikek. Tadi kita menyalip Budiman Banjar Tanjung Priok R 019 ya, Budiman 019 nomor bodinya. Memasuki pintu tol Cileunyi. Di tol Cileunyi ini saya sempat mengabadikan beberapa momen, tetapi memang sengaja saya cut ya untuk durasi agar tidak terlalu panjang. Dan ini adalah potongan momen ketika 3E27 mengejar bus premium yang ada di depan. Tapi saya yakin itu bukan bus premium yang jurusannya Kalideres. Mungkin itu jurusan Lebak Bulus. Bukan tanpa alasan saya menebak bahwa bis itu bukan jurusan Kalideres, karena ketika kita sampai di Kalideres belum ada bis lain yang datang, dan kita adalah bis pertama yang menginjak di Kalideres di pukul 2 pagi kurang sedikit ya. Dan setelah itu baru ada masuk Gapuraning Rahayu R188, kemudian disusul PBB ya, kemudian ada lagi Sinar Jaya, dan baru ada bus premium. Untuk video lengkapnya nanti di akhir dari video ini akan saya tampilkan. Kita berhasil juga menyalip bis pariwisata di sebelah ya. Namun kita harus masuk di cek 88. Nah, ini adalah ketika kita sampai di Grogol ya. Kita sampai di Grogol, disusul oleh bus premium Alhena mungkin ya, atau Vela. Dan ada Budiman Banjar Kalideres yang berangkatnya 15 menit lebih awal. Tetapi karena dia harus masuk ke Pul Tasikmalaya lebih dulu, jadi dia ada di belakang kita. Setelah PBB ini ada Sinar Jaya, kemudian Agra, dan ada R188 Sidareja Kalideres. Oke teman-teman, dengan berakhirnya perjalanan kali ini ya, berakhir pula perjalanan saya sampai di Grogol, tepatnya di Citraland, dan kemudian saya nyambung Transjakarta di pukul 2.30 dan sampai turun di Pasar Baru. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.